Oke, pasti teman-teman semua udah nungguin buat materi fisika bersama Kak Fafa. Oke, apakah teman-teman semua sudah siap? Kalau sudah siap, mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, Kak Fafa bisa dimulai untuk materinya. Mungkin untuk tanya jawab nanti diperbolehkan bertanya di tengah-tengah atau di akhir aja, Kak. Ya, siap-siap, Dek. Sebelumnya ini aku dikasih waktu berapa menit ya? Untuk tanya jawabnya nanti di tengah-tengah aja, Kak, ya. Penyampaian materinya 1 jam. Iya, Kak. Oke. Siap. Oke, di Nanti sini sampai jam 21 lebih 30. Oke, siap Nisa. Oke, siap, Kak. Untuk Kak Fafa, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, jadi sebelumnya aku kenalan lagi ya. Aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir di malam hari ini. Kita malam ini mau bahas tentang fisika, tapi di sini kita santuy aja ya. Karena mungkin fisika adalah pelajaran yang cukup momok ya bagi teman-teman semua. Aku pun juga dulu di kelas 12 juga kayak merasa bahwa fisika ini kok gini banget ya kayak gitu. Dan aku juga apa ya, nggak terlalu jago-jago amat di fisika, masih banyak yang lebih jago. Mungkin teman-teman di sini yang kelas 12 yang emang apa ya, emang mempersiapkan diri di UTBK pasti akan lebih paham mengenai materi-materi di fisika UTBK gitu. Dan di sini aku mau santuy aja. Di sini aku mau nge-review materi teman-teman tentang malam hari ini kita mau belajar tentang, aku izin share screen ya. Ini, kita mau belajar tentang kinematika gerak. Apakah udah terlihat teman-teman semuanya? Sudah. Oke, siap. Jadi sesuai sama yang dikatakan Nisa tadi, kalau mau tanya silakan langsung aja tanya. Di kolom chat boleh, langsung present boleh, pakai on mic, on cam juga boleh, terserah teman-teman. Kita santuy aja di sini, oke? Jadi malam hari ini kita mau bahas tentang kinematika gerak. Kinematika gerak ini adalah materi yang apa ya, cukup mendasar banget di fisika dan kayak materi-materi yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu sebelum teman-teman menuju ke materi-materi yang lain di fisika kayak kinematika gerak, terus apa ya, gerak rotasi, gerak GLB, terus gerak rotasi parabola, itu teman-teman harus lebih pelajari terlebih dahulu daripada materi-materi, ya aku bukan mengucilkan ya, tapi kayak ini tuh persentase untuk keluarnya itu lebih tinggi daripada materi-materi lain kayak semisal fisika kuantum, kalau enggak magnet kayak gitu. Oke, langsung aja. Kita malam ini mau bahas tentang kinematika gerak. Di sini aku langsung aja bahas tentang soal-soalnya. Tapi sebelum itu aku mau nge-review materi dulu ya teman-teman mengenai kinematika gerak ini. Kinematika gerak ini tentang apa aja sih sebenarnya? Secara garis besar ya. Kinematika gerak itu ya tentang gerak. Gerak di fisika itu ada apa aja? Mungkin teman-teman udah paham juga, ada GLB. GLB itu apa? Gerak, lurus, beraturan. Gerak lurus beraturan ini ciri-cirinya adalah percepatannya 0. Rumusnya S sama dengan V kali T. Ketika percepatannya 0, berarti V atau kecepatannya ini adalah konstan. Terus gerak yang kedua adalah GLBB. Nah, GLBB ini apa? Gerak lurus, berubah, beraturan. Ya ampun, tulisanku jelek banget, guys. Oke, gerak lurus berubah beraturan. Ciri-cirinya adalah
percepatannya itu tidak sama dengan 0. Nah, di GLBB ini ada 3 rumus pamungkas yang sering banget kita gunakan, yaitu VT sama dengan Vn0 plus minus AT. Terus yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Sama yang ketiga, ini adalah S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ini penting banget buat teman-teman hafalkan. Harus benar-benar di luar kepala. Karena ini emang kayak rumus dasarnya dari GLBB gitu. Oke, udah GLB, udah GLBB. Sekarang adalah gerak yang, bentar aku pindahkan dulu. Gerak perpaduan antara dua gerak ini, antara GLB dan GLBB, itu adalah gerak parabola. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di gerak parabola, itu kan gini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Gerak parabola itu bentuknya gimana, Mbak? Gerak parabola tuh, misalnya benda dengan kecepatan segini. Nah, dia tuh bentuknya tuh parabol. Ya, gitulah ya. Ya, lah. Nah, jadi si gerak parabola itu dia nggak lurus ke atas, nggak ke horizontal juga, nggak vertikal, nggak ke horizontal, tapi kayak condong gitu. Jadi dia punya sudut gitu, sudut ke atas gitu. Nah, di gerak parabola ini, itu ada yang namanya, ini kan V0. Nah, ada yang namanya V0-nya ini harus dipecah dulu ke sumbu X sama sumbu Y. V0X sama Y. Nah, V0X-nya ini adalah gerak yang GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, V0Y-nya ini adalah yang GLBB. Oke. Terus, apa lagi ya? Oh ya, di GLBB, di gerak parabola ini, biasanya rumus yang dipakai itu adalah ini, rumus waktu ketika di titik puncak ini. Waktu di titik puncak ini sama di titik akhir ketika menyentuh tanah laci. Waktu di titik puncak itu rumusnya adalah, kalau nggak salah nih ya, V0 kali sin theta per G. Nanti kalau misal aku salah nyebut rumus atau apa-apa, boleh langsung komen ya guys. Jadi santuy aja. Terus yang kedua adalah rumus tinggi maksimum. Tinggi maksimum ini adalah tinggi ketika bendanya itu berada di titik tertinggi sini. Jadi sebelum bendanya turun lagi, jadi naik terus di H maksimum itu bisa dihitung dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat theta dibagi 2G. Terus yang terakhir adalah jarak horizontal ini, maksimum atau X max biasanya. Ini bisa H max, bisa Y max ya. V0 kuadrat kali sin 2 theta per G. Nah, ini adalah rumus-rumus penting untuk gerak parabola. Oke, sampai di sini ada yang ditanyain? 1, 2, 3. Oke, kayaknya belum ada yang ditanyain. Langsung aja, ini untuk review materinya cukup sekian aja, boleh di screenshot. Kalau enggak nanti aku kirim aja ya. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Jadi, nomor 1. Sebuah benda dari ketinggian 8 meter, 80 meter, 2 detik setelah jatuh, benda berada dalam ketinggian berapa? Kalau kita gambar nih ya. Ini ada benda. Nah, bendanya itu misal tanah ya. Tanah, dia berada di ketinggian 80 meter. Aku tuh kalau fisika tuh suka gambar guys. Jadi kayak dibayanginnya itu digambar. Nah, ketika T-nya 2 dilepas kan
Jadi atas ketika T-nya 2 second, itu dia di ketinggian berapa nih? Hanya berapa? Kira-kira pakai rumus apa? Kalau ada H, terus ada ada H, terus ada T, terus ini kan karena dia dilepas ya, berarti dia gerak jalur bebas, berarti V0-nya adalah 0. Kan ada 3 rumus tadi, VT nggak ada, berarti itu nggak bisa pakai rumus VT. Berarti ketika terus ada V0, kita bisa pakai sama T, kita bisa pakai rumus yang ini. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. S-nya yang kita cari, H ini, aku kasih simbol H aja ya. H, terus V0-nya 0 kali T, T-nya 2, 0 kali 2, 0. Terus karena dia ke bawah, dia dipercepat positif, setengah percepatannya ini pakai percepatan gravitasi, G kali T kuadrat. H sama dengan setengah, G-nya kita hitung 10, anggap aja 10, T-nya ini adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat, 4, coret-coret 2, berarti hanya adalah 20 meter. Apakah 20 meter jawabannya? Oh, tentu belum selesai kawan. Jadi 20 meter itu adalah ketika benda ini dilepas dari atas sampai 2 titik kemudian sampai sini itu jaraknya adalah 20 meter. Terus ketinggiannya berapa Mbak? Ketinggiannya ya dari sini sampai ke tanah. Berapa tuh? 80 meter dikurangi 20 meter. Jadi 60 meter. Oke, kita sudah bertemu jawabannya. 60 meter. Oke, ini aku soalnya ambil dari latihan soal bimbel alumni UI ya. Nanti kalau teman-teman ada yang udah ngerjain, boleh sekalian dicocokin kerjaannya gitu. Kalau misal ada yang beda jawabannya, boleh langsung bilang ke aku gitu. Mungkin aku ada yang salah hitungan atau kurang teliti. Soal nomor 1 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Pak, hitung sampai 3, 1. Oke, aman Kak, siap. Oke, kita lanjut. Aman. Oke, sip. Soal nomor 2. Soal nomor 2, mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Setelah 5 detik, besar kelajuannya berapa? Berarti di sini diketahui kecepatan awalnya 40 meter per second. Terus setelah T-nya 5 detik, VT-nya berapa? VT-nya berapa, Kak? Pakai rumus tadi, VT sama dengan V0. Karena dia dilempar ke atas, otomatis kan dia berlawanan sama gravitasi ya. Maka dia tandanya min. Terus A-nya kan harusnya rumuskan V0 min AT. Nah, A-nya itu diganti G. Langsung aja V0-nya 40, G-nya kita anggap 10, T-nya 5. Berarti 40 min 50. Min 10 meter per second. Loh, kenapa min, Mbak? Kok ada tanda min? Tanda min berarti adalah dia sudah sampai ke puncak, terus dia kayak udah turun lagi gitu loh. Jadi bendanya itu kan dilempar ke atas. Nah, udah sampai puncak nih. Nah, 5 second itu ketika dia udah mulai turun. Makanya tanda min. Gitu. Mau cek apakah benar ini udah turun belum, Mbak? Ceknya adalah dengan cara kita cari kecepatannya, kita cari waktunya di titik puncak. Nah, waktu di titik puncak ini rumus simpelnya adalah T sama dengan V0 per G. V0-nya berapa? 40. G-nya berapa? 10. 4 second. Berarti ketika di titik puncak ini adalah detik keempat. Ya, benar dong. Berarti detik kelima dia udah turun. Dan kecepatannya adalah 10 meter per second. Begitu, kawan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, apakah ada pertanyaan? Aman, Kak? Siap. Oke, aku lanjut, yes. Nomor 3.
Mana nih kursornya? Nomor 3. Bentar. Kereta api ekspres bergerak lurus meninggalkan stasiun dengan kelajuan sekian, 108 km per jam. Di dalam kereta api, Hilmi berlari dengan kelajuan 3 meter per second, berlawanan arah dengan gerak kereta. Kelajuan Hilmi terhadap stasiun adalah berapa? Misalnya ya, ini ada stasiun. Terus ini kereta. Kutuk. Nah, Hilmi itu di dalam sini. Kereta ini ya. Ya, inilah ya. Ya, gitu. Nah, si keretanya itu berjalan dengan kecepatan 108 km per jam. Karena ini semua satuannya diganti jadi meter per second, mari kita ganti ini menjadi meter per second. Kilometer ke meter kali 1000. Ya kan ya? Berarti 108.000 per jam ke second 3.600. Coret. 3. Berarti kecepatannya adalah 30 meter per second. Nah, si Hilmi nih berlari dia. Tapi berlawanan arah sama kecepatan sama kereta apinya. Dengan kecepatan 3 meter per second. Terus, bagaimana kelajuan Hilmi terhadap stasiun? Nah, kalau misal aku di sini, lihat Hilmi, itu kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya adalah, karena dia berlawanan, maka Hilmi dari stasiun, berarti adalah kecepatan keretanya dikurangi kecepatan Hilmi. 30 meter per second dikurangi 3 meter per second. Jawabannya adalah 27 meter per second. Begitu. Jawabannya adalah yang C. Ada yang mau ditanyain? Aku menunggu kata aman dan tanya. Ulangin dong, Kak. Oke. Ulangin dari mana nih? Tekan 1 kalau mau tanya. Boleh. Ulangi ya. Awal. Nih ada kereta ekspres bergerak lurus meninggalkan stasiun. Ini keretanya ya, Dehan. Ini keretanya. Ini stasiunnya nih. Ini stasiunnya. Nah, keretanya itu meninggalkan stasiun dengan kecepatan 108 km per jam. 108 km per jam ini kita ubah dulu jadi meter per second. Jadinya 30 meter per second. Nah, di dalam kereta itu ada orang namanya Hilmi. Nah, si Hilmi itu dia berlari, tapi arah larinya itu berlawanan sama arah geraknya kereta. Berarti kalau misal keretanya ke kanan, si Hilmi ini ke kiri. Nah, terus kalau misal Mbak Fafa di stasiunnya ini, lihat si Hilmi ini, kecepatannya berapa? Ada kereta 30 meter per second. Nah, si Hilmi itu ke sana, berlawanan arah 3 meter per second. Berarti kan dia kayak berlawanan arah ya. Terus kecepatannya berapa? Kecepatannya itu tinggal dikurangi aja. Kecepatan kereta dikurangi kecepatan si Hilmi larinya gitu. Karena dia berlawanan arah. Gitu. Kalau kelajuan keretanya ini udah 30 meter per second ini kan. Gimana? Dek Han sama Dek Salsa? Paham, Kak? Terima kasih ya, siap. Dek Salsa bagaimana? Aman, Mbak? Oke. Bisa dilanjut ya? Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Pada awal perjalanan, odometer itu adalah alat untuk mengukur jarak. Kalau jarak itu odometer, kalau kecepatan speedometer. Nah, itulah. Nah, mobil Pak Rahmat menunjukkan angka ini, 2.500 km. 2,5 jam kemudian menjadi 2.600 km. Kelajuan rata-rata mobil Pak Rahmat berapa? Berarti kelajuan rata-rata itu kan sama dengan delta S per delta T.
Delta S-nya 2.600 dikurangi 250. 2.500, 2.600 kurangi 2.500. 2.600 kurangi 2.500 dibagi delta T-nya berapa? 2,5 jam kurangi 0. Ini satuannya adalah kilometer, ini satuannya adalah jam. Berapa? 2.600 kurangi 2.500, 100, ini kurangi ini 2,5. Berarti kecepatannya adalah 40 km per jam. Gitu. Ada pertanyaan? Aman lah ya ini ya. Aman, oke. Aku lanjut yang kelima. Nomor 5, peluru seberat 0,5 kg dilempar, typo, mohon maaf, vertikal ke atas kecepatan 100 meter per second. Besar kelajuannya pada detik kedua setelah dilempar. Nah, ini ada peluru nih ya. Peluru ini dilempar ke atas dengan kecepatan awal 100 meter per second. Nah, setelah 2 detik, T-nya itu 2 detik, misalnya ya, dia tempatnya di sini. Kecepatannya sama kayak kecepatan di detik keberapa gitu. Kayaknya gitu ya. Maaf berisik. Mbak Lili. Oke. Jadi, sampai mana ya tadi ya? Oke, di sini step pertamanya adalah kita harus tahu dulu di detik kedua itu berapa. Sesuai rumusnya tadi, VT sama dengan V0 min GT ya. V0-nya adalah 100, G-nya adalah 10, T-nya adalah 2 detik ini. Berarti 100 dikurangi 20 adalah 80 meter per second. Di sini adalah 80 meter per second. Nah, kecepatan 80 meter per second ini sama dengan detik keberapa gitu. Nah, kalau di gerak parabola nih ya, kan gini geraknya. Ini kan gerak vertikal. Vertikal ke atas itu kan maksudnya kayak gerak apa ya? Pokoknya kalau dia naik ke atas itu kayak simetris gitu loh. Ketika dia udah sampai titik puncak, ketika dia kecepatannya T-nya itu di angka 2, T-nya 2 second, T-nya 2, itu nanti kecepatannya sama kayak misal, ini 10 ya. 10, 2, 0. 0. Nah, kecepatan berarti kan sampai sini kan 20 ya. Nah, kecepatan di 2 second ini tuh sama kayak kecepatan di sini 18 second. Gitu. Paham nggak maksudku? Jadi kayak simetris gitu loh. Ketika dia udah sampai di titik puncak, itu kayak simetris gitu. Jadi kecepatan di 8 second itu sama kayak kecepatan di 12 second. Gitu. Cuma arahnya aja yang berbeda. Begitu. Jadi kita mau cari kecepatan di 2 second, which is 80 meter per second itu sama kayak atau lebih besar atau lebih kecil dari detik keberapa gitu. Kita coba ya. Mungkin yang sama dengan dulu. Sama dengan oke, kita cari titik kecepatan di puncaknya dulu aja kali ya. Kecepatan di puncaknya berarti time di puncaknya adalah V0 per G. V0-nya adalah 10, G-nya 100, 10, G-nya adalah 10, berarti 10 second. Berarti ketika di titik puncak ini, dia itu di detik ke-10. Gitu. Berarti sama dengan detik ke-8, jelas salah, sama dengan detik ke-10, jelas salah. Terus tinggal ini nih, ada 3 opsi. Nah, sesuai sama yang aku bikin tadi, dia itu detik puncaknya di 10 second ya. Berarti nanti dia itu akan sama dengan 18 second gitu. Paham nggak ya aku jelasinnya? Atau belibet banget? Jadi itu dia itu sama dengannya itu di 18 second.
Berarti bukan lebih besar dari 18. Ini salah karena dia sama dengan harusnya. Terus lebih besar dari detik ke-19 lah, karena detik ke-19 kan berarti kan di sini ya. Berarti kayak bolanya udah hampir sampai di tanah. Hampir sampai tanah kan itu kan berarti hampir di kecepatan maksimal. Berarti ini juga salah, harusnya dia lebih kecil. Terus lebih kecil dari detik ke-20. Nah, ini baru benar. Gitu. Paham nggak penjelasanku? Paham nggak ya? Oke, paham. Maaf ya, aku ini baru pertama kali menjelaskan ke orang. Nah, itu sulit untuk menjelaskan. Oke, sudah paham. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 6. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya adalah 120 meter dari A ke B. Kecepatan arus airnya 4 meter per second. Perahu diarahkan agak melawan arus sungai dengan kecepatan 5 meter per second. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang berapa? Misal nih ya, digambarin. Ini adalah sungai. Nah, si sungainya lebarnya adalah 120 meter. Nah, terus arusnya tuh, arus sungainya itu 4 meter per second. Nah, si perahu nih, ini titik A, ini titik B. Nah, si perahu nih kayak melawan arus tapi condong gitu. Nah, gini. V perahunya itu 5 meter per second. Gitu. Nah, terus waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang apa Mbak? Gitu. Nah, ketika dia udah condong gini ya, ketika orangnya itu jalannya itu condong, terus di sini tuh ada arus gitu. Kan jadi kayak agak terseret gitu ya. Agak terseretnya itu terus dia ibaratkan kecepatannya itu jadi gini. Kecepatannya si perahu tuh akibat setelah terkena arus itu tuh jadi segini. Nah, terus dipakai rumus Pythagoras 5, 4, berarti sini adalah 3 meter per second. Nah, kecepatan si perahu itu awalnya kan 5 meter per second ya, karena dia melabur arus, terus arusnya itu kayak 4 meter per second, dia jadi arusnya, jadi kecepatan perahunya itu jadi 3 meter per second gitu. Terus waktu yang dibutuhin tinggal T sama dengan, karena ini gerak lurus beraturan, berarti pakai S per V gitu. S-nya adalah lebar dari sungainya 120 meter, V-nya adalah ini, V perahu setelah dia kena arus. Jadi time-nya adalah 20 second gitu. Yang E. Apakah ada yang tanya? Fahim? Aman, Kak. Aman, oke. Aku lanjut ya. Oke. Kalau ada soal yang lebih menantang. Aduh, kayaknya ini masih. Gimana nih? Aku baru nyiapinnya ini sih, Dek. Apa kamu ada soal? Ini baru awal sih sebenarnya. Kita mau bahas rencananya 24 soal. Atau dilanjut dulu? Oke, lanjut dulu ya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan terhadap waktu, time, bagi berikut jarak tempuh selama 12 detik. Nah, jarak itu kan berarti kan luas. Kalau ada grafik V sama T, berarti jarak itu adalah luas daerah di bawah garisnya ini. Nah, ini kan bentuknya trapesium ya. Tapi kalau kita lihat lagi, ini kan trapesium yang kakinya sama panjang. Nah, si bagian sini tuh bisa dipindah ke sini. Jadi segi 4. Jadi segini aja. Nah, luasnya berapa tuh? Segini.
Luasnya adalah panjang kali lebar kan ya. Panjangnya adalah 10, lebarnya juga 10. Jadi 100 meter jaraknya. Begitu. Aman ya ini ya? Oke, baik kita lanjut. Nomor 8. Aisyah dan Fatimah berlomba lari jarak 800 meter. Kecepatan Aisyah adalah 3 meter per second, sedangkan Fatimah 1 meter per second. Kecepatan keduanya konstan. Ketika Aisyah sampai di garis finish, Fatimah masih berada di belakangnya sejauh. Jadi ketika Fatimah udah sampai ke garis finish, Aisyah. Nah, si Fatimah sama Aisyah itu jaraknya berapa? Jaraknya berapa gitu. Jadi kita harus tahu ya jarak waktu jaraknya berapa. Itu kan hal yang sama ketika Aisyah dan Fatimah di titik itu kan adalah waktunya sama ya. Waktu Aisyah sama dengan Fatimah. Nah, di sini kita bisa cari waktu Aisyah dulu. Waktu Aisyah ini bisa diambil dari jarak Aisyah dikurangi dibagi kecepatan Aisyah. Jaraknya adalah 100, kecepatannya adalah 3. Jadi waktunya adalah 100 per 3 second atau 33 sepertiga second. Gitu. Nah, terus, sini juga sama waktunya Fatimah itu juga 33 sepertiga second. Nah, ketika di waktu 33 per 1 per 3 second ini, Fatimah itu jarak berapa gitu. Berarti jaraknya adalah V Fatimah dikali T Fatimah gitu kan. V Fatimahnya 1, T-nya adalah 33 1 per 3. 33 1 per 3 meter gitu. Jadi jaraknya sini dari titik start sampai jaraknya Fatimah ketika Aisyah udah di finish adalah 33 1 per 3 meter. Nah, terus jaraknya si Fatimah sama Aisyah ini berapa? Berarti kan tinggal 100 kurangi 33 1/3 meter. Ya, itu jawabannya adalah 62 per 3 meter. Begitu, jadi jawabannya yang D. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada ya? Boleh aku lanjut yang selanjutnya, mobil yang mula-mula bergerak dengan kelaju 10 meter per second direm dengan perlambatan 8 meter per second. Waktu separuh jarak sebelum berhenti, kelajuannya dalam meter per second adalah berapa? Jadi awal mula-mula dia 40 meter per second. Terus dia kasih diperlambat gitu, dan 8 meter per second kuadrat. Nah, ketika kelajuannya, ketika S-nya itu setengah dari S maksimal, X ketika berhenti gitu, itu berapa gitu. Kita harus cari dulu S ketika berhenti itu, ketika berhenti itu kan kita bisa cari lewat rumus yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, VT kuadrat, VT-nya itu kan berhenti, berarti 0 kan. 0 kuadrat, V0-nya berapa? V0-nya ini, 40. 40 kuadrat plus minus 2, hanya berapa? Dan 8, S-nya kita cari. Berarti 0 sama dengan 1600. Sorry. Berarti ini min ya. Min 16 second. Berarti S-nya berapa? S-nya adalah 100 meter. 100 meter ini jaraknya sampai berhenti. Berarti ketika separuh berhenti adalah jaraknya, kalau separuh berhenti, jaraknya adalah setengah dari 100 meter, yaitu 50 meter. Di jarak 50 meter ini, kecepatannya berapa? Berarti V ketika jaraknya itu 50 meter, itu berapa, Kak? Berarti kita bisa pakai rumus yang mana? Rumus 1, 2, atau 3?
Rumus yang kedua ya, sama kayak ini. Berarti sama dengan V0 kuadrat plus 2S. PT-nya adalah yang kita cari. V0-nya adalah 40 kuadrat tambah 2 dikali min 8, S-nya adalah PT kuadrat sama dengan 1640 kuadrat kurangi berapa nih? 800. Jadi VT kuadratnya itu adalah 800. Berarti VT adalah akar dari 800. Akar dari 800 itu adalah 4 kali 200. 400 kali 2. 20 akar 2 meter per second. Tuh, 20 akar 2 itu berapa berarti? Kalau 8 nggak mungkin ya, 14 nggak mungkin, 16 juga nggak mungkin. Ya, berarti antara ini sama ini. Boleh minta tolong dikalkulatorin berapa ya? Oke. Akar dari itu sekitar 28,28 meter per second ya, mendekati 28 lah ya. B jawabannya. Gitu. Aman? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Grafik ini menggambarkan hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh dari gerak lurus suatu benda. Percepatan rata-rata antara selang waktu 2 second dan 4 second itu berapa? Percepatan rata-rata itu kan berarti delta V dibagi delta T ya. Delta V ketika di kecepatan 4 dikurangi di kecepatan 2. Berarti berapa ya? Ini 24, ini 18. Berarti 24 min 18 dikurangi delta T-nya adalah 4 min 2. Berapa tuh? 6 bagi 2. 3 meter per second kuadrat. Gitu. Jawabannya yang A. Oke, sip. Aman kan? Boleh aku lanjut. Oke, selanjutnya adalah ini. Mikdad mendarat dengan pesawat tempur Mirage dan menempuh jarak 350 meter landasan selama 7 detik sebelum berhenti. Jika pelambatan pesawat konstan, berapa besar kecepatan pesawat ketika menyentuh landasan pertama kali? Misal nih, ini landasan, ini pesawatnya. Ya, gitulah ya. Nah, landasannya ini tuh panjangnya 350 meter. Nah, ketika dia sampai berhenti itu membutuhkan waktu 7 second gitu. Berarti yang ditanyain adalah waktu kecepatan pertama kali ketika pesawatnya ini turun di landasannya. Berapa kecepatannya? Nah, ini kita bisa cari dengan bersamaan ya. Pakai VT sama dengan V0. VT sama dengan V0. Aku lupa. Karena ada S-nya berarti pakai yang S ya. Pakai yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, diperlambat 2 AS. VT-nya adalah 0. V0 kuadratnya yang kita cari. Di sini ya, kecepatan ketika dia pertama kali ada di landasan. Terus perlambatannya juga belum diketahui. S-nya adalah
350 meter gitu. Berarti V0 kuadrat sama dengan 700 A. Ini kita punya satu persamaan. Nggak rapi. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, kan belum ketemu ya V0-nya berapa, berarti kita butuh satu persamaan lagi. Karena ada nilai T di sini, bisa nih kita pakai yang VT sama dengan V0 min T gitu. VT-nya itu kan 0. V0-nya kita cari, A-nya juga belum ketemu, T-nya adalah 7. Berarti V0 sama dengan 7A. Kita bisa masukin, ini persamaan yang kedua. Masukin nih, ini ke sini. Disubstitusi, V0-nya adalah, kita kan mau cari V0 ya. Sekalian aja yang disubstitusi yang A-nya berarti. Berarti A sama dengan V0 per 7. Nah, V0 kuadrat sama dengan 700 dikali V0 per 7. Coret-coret 100. Berarti ini juga bisa dicoret. V0-nya sama dengan 100 meter per second. Gitu. Jawabannya adalah yang E. Ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya? Aman, Kak? Oke, siap. Lanjut di pertanyaan selanjutnya. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 50 meter per second. Dan sudutnya adalah 53 derajat terhadap tanah yang datar. Besar kecepatan vertikal bola pada detik pertama. V0Y-nya itu berapa? Kok V0Y? V-nya berapa? Ini ada bola. Ini adalah tanah datar. Terus dia ditendang nih. Dengan V0-nya adalah 5 meter per second. Ditendang dengan sudutnya 53 derajat. Berarti dia adalah gerak parabola kan ya. Nah, si gerak parabola ini buat kerjainnya harus dipecah dulu. Diuraikan. Salah. Diuraikan ke sumbu X sama sumbu Y. Berarti ini diuraikan ke sumbu X, jadi V0X. Ini diuraikan ke sumbu Y. Jadi V0Y. Nah, buat cari VY, ketika di titik pertama, ini kan berarti kita pakai yang V0Y ya. Berarti VY, pakai rumusnya tadi. VT sama dengan V0 V0 min GT. Tapi V0-nya ini kita ubah jadi V0Y. Gitu. V-nya adalah V0Y min GT. Gitu. V-Y sama dengan V0Y. V0Y-nya adalah V0 sin 53 derajat min GT. V0-nya adalah 50, sin 53-nya adalah 0,8. Min G-nya adalah 10, T-nya adalah 1. Berarti 40 min 10 sama dengan 30 meter per second. Jawabannya yang ini. Ada yang mau ditanyain? Sedikit review aja ya. Ini V0X-nya kan berarti V0 cos 53 derajat. V-nya V0 sin 53 derajat. Terus buat sudut sin 53, nah 53 itu adalah kebalikannya 37 derajat. Nah, sinnya, sin sama cos. Sin 37 itu 0,6. Sinnya 53, 0,8. Kebalikannya, cosnya 53 itu 0,6, sinnya 0,8. Gitu. Sama ditambahin sudut-sudut istimewa. Dihafalin ya. Sudut-sudut istimewa. Oke.
Apakah ada yang ditanyakan? Aman-aman? Aman, Kak? Tak tunggu. 1, 2, 3, 4. Oke, aman. Aman toh? Aman toh? Aman. Kita lanjut. Nomor 14. Sebuah bola dilemparkan dengan sudut 37 derajat terhadap tanah dengan kecepatan awal 50 meter per second. Bola akan mencapai tinggi 40 setelah bergerak selama beberapa detik. Ya. Bola dilemparkan sudut 37 derajat. Dengan kecepatan awalnya itu adalah 50 meter per second. Nah, ketinggian. Kalau ketinggian ini kan berarti kan dia adalah jarak di sumbuye ya. Berarti nanti kita tinjaunya itu si di sumbuye aja, pakai V0Y. Nah, ketika cari jaraknya berarti ada diketahui jarak, diketahui kecepatan, kita mau cari waktu berarti kita pakai rumus yang S sama dengan V0T. Karena dia dilempar ke atas berarti dia menjauhi berlawanan sama gravitasi, jadi men. Terus setengah GT kuadrat. S-nya adalah 40. Kita kan cari T-nya ya. V0-nya adalah pakai yang V0Y, berarti V0 sin 37 derajat. T-nya kita cari, min setengah G-nya 10, ini kita cari. Gitu. Berarti 40 sama dengan V0-nya adalah 50, sin 30, tujuh adalah 0,6 kali T, coret-coret 5, min 5T kuadrat. Bagi 5 biar mudah. 8 sama dengan, ini kan kali ini 30 ya. Iya, 30 bagi 5, 6T, min 5T kuadrat. Min T kuadrat. Kita jadiin satu ruas. Ingat, T kuadrat min 6T plus 8 sama dengan 0. Ini berapa berarti? Faktorin. T sama dengan min 2 kali T min 4. Ya, sama dengan 0. Berarti T-nya adalah 2 second, kalau enggak T-nya adalah 4 second. Kok jawabannya ada 2? Berarti benar semua nih. T1 sama T2 sama T4. Tapi bola akan mencapai ketinggian 40 meter. Kalau aku nangkep di soalnya ini kan kayak mencapai ketinggian 40 meter itu kayak 40 meter pertama gitu loh. Jadi kayak bola dilempar sini. Nah, ketika 40 meter pertama itu di detik berapa? Kalau aku sih lebih prefer yang jawabannya yang 2. Karena yang keempat, detik keempat itu dia kayak udah turun gitu loh. Walaupun sama sih ketinggiannya 40 meter. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Aman. Aman, Kak. Oke. Mari kita lanjut. Nomor 15, sebuah pesawat Hercules di Somalia, jauh sekali ya, terbang mendatar dengan ketinggian 180 meter. Dengan kecepatan 100 meter per second, tepat di atas sebuah rumah sakit, pesawat menjatuhkan kantung makanan. Jarak jatuhnya kantung makanan ke rumah sakit adalah berapa? Ini ada pesawat. Cuy, pesawat Hercules. Nah, ini ada rumah sakit. Gimana ya rumah sakit? Ya gitulah ya, ada palangnya. Nah, si pesawat ini mau ngasih taruh makanan, mau jatuhin biar sampai di atapnya rumah sakit ini. Nah, ini jaraknya harus berapa? Jaraknya berapa gitu. Padahal si pesawat ini dia tingginya berada di ketinggian 180 meter dan kecepatannya adalah 100 meter per second. Nah, kalau teman-teman dapat soal yang kayak gini, teman-teman bisa
bisa pakai rumus yang ini. Misalnya, ada sebuah benda, dia di atas ketinggian tertentu. Terus dia dilemparkan dengan kecepatan tertentu sampai ke jarak segini sampai jatuh di sini. Cara ngitungnya gimana? Jaraknya di sini. Nah, cara ngitungnya adalah T sampai dia jatuh ke tanah, itu adalah akar dari 2H per G. Dan X-nya ini, jaraknya ini sampai ke tanah, adalah V kali T, di mana T-nya ini adalah 2H per G. Dan V-nya ini udah diketahui ya, ini. Gitu. Sama halnya dengan ini, kita pakai rumus yang ini. Rumus yang ini berarti X-nya adalah V pesawat Herculesnya 100, akar 2H, H-nya adalah 180, G-nya kita ambil 10. Gitu. 2 kali 18 adalah 36. 36 diakarin berarti 6. Berarti jaraknya adalah 600 meter. Begitu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak salah ini juga hampir sama kayak soal-soal yang itu nggak sih, fluida yang pancuran kayak gitu. Begitu. Aman? 1, 2, 3, aman Kak. Oke, siap. Kita lanjut. Peluru ditembak condong ke atas dengan kecepatan awal 1400 meter per second. Mengenai sasaran dengan jarak mendatar sejauh 2 kali 10 pangkat 5 meter. Bila percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat, maka tinggi maksimumnya berapa? Maksimum berapa? Misal ada peluru, dia ditembak nih sampai ke sasarannya ini. Wih, gitu ya. Nah, ini sampai ke sini itu adalah 2 kali 10 pangkat 5 meter. Yang ditanya adalah ini sampai sini berapa? Ya, itu berapa gitu. Kan dia condong ya. Kamu balangin nak. Minggir. Oke. Nah, karena dia condong ke atas, berarti kan di sini seharusnya ada sudutnya ya. Nah, kita cari dulu nih sudutnya berapa. Gitu. Kita carinya karena kita sudah punya jarak X maksimal, kita bisa pakai rumus yang ini. X maksimal itu kan sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta per G ya. Nah, rumus ini. Buat cari si tetanya dulu. X maksimalnya berapa? 10 pangkat 5. V 0 kuadrat ini aku bisa ubah jadi 14 kali 10 pangkat 2 ya. Kuadrat kali sin 2 theta. Gravitasinya adalah 98, aku mau ubah jadi 9,8, aku ubah jadi 98 kali 10 pangkat 1. Berarti sin 2 theta itu kan sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 98 kali 10 pangkat 1 dibagi ini dikuadratin berapa? 196 pangkat 4. Ini bagi ini 98 bisa coret 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat 4. Coret. Berarti sin 2 theta itu adalah 1. Sin 2 theta 1 itu sin berapa? Sin 90 kan ya. Berarti 2 theta adalah 90, tetanya adalah 45 derajat. Ketemu tetanya 45 derajat. Nah, sekarang kita mau cari. Hanya ini berapa? Maksimalnya ini adalah kita pakai rumus. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. V0-nya sudah diketahui 14 kali 10 pangkat 2 kuadrat sin kuadrat theta berarti sin kuadrat kali sebentar biar rapi kita tulisnya step by step aja ya.
Oke, kita terus dulu. V0 kuadrat kali sin kuadrat 45 derajat kali 2G. Gitu. V0 kuadrat berarti V0-nya adalah 14 kali 10 pangkat 2 kuadrat. Sin kuadrat dari 45, sin 45 itu kan setengah akar 2 dikuadratkan dibagi 2G. G-nya berapa? 9,8. Oke, bisa kita hitung. Ini berarti 196 kali 10 pangkat 4 dikali 1/4 kali 2 per 98 ini jadi 98 kali 10 pangkat min 1. 196 kali 10 pangkat min 1. Coret-coret 1, 2. Coret-coret. Berarti ini bisa kita pindah ke atas. 10 kali 10 pangkat 4 masih ada per 2. Bisa dicoret 5, jadi 5 kali 10 pangkat 4 meter. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Apakah ada yang mau ditanyakan? Aman-aman. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ini. Iker Casillas melempar bola dengan kecepatan awalnya itu adalah 25 meter per second dan sudutnya adalah 37 derajat. Ke sebuah dinding. Jika dia berada di jarak 40 meter dari dinding, maka bola akan menumbuk ini pada ketinggian ketika berada di sini. Dia kan punya jarak horizontal, jarak sumbu X-nya 40, jarak vertikalnya adalah H. Tapi kan T-nya sama ya. T-nya sama. Berarti kita cari T-nya dulu. T ketika dia menumbuk di sini tuh di detik keberapa gitu. Kita bisa carinya dengan menggunakan semua yang ada di sumbu X gitu. Jadi SX-nya itu kan sama dengan, ini bisa diuraikan dulu. Jadi V0, ini adalah V0 ya. SX-nya ini kan adalah V0X. V0X dikali. Sorry guys. V0X dikali T. Dimana V0-nya ini adalah V0 cos 37 derajat dikali T. X-nya berapa? Udah diketahui soal adalah 40 meter. V0-nya berapa? V0-nya adalah 25. Cos 38 ada 37 adalah 0,8 dikali T-nya. Ini yang kita cari. Berarti T-nya adalah 40 dibagi 25 kali 0,8. Ini adalah 20. 20 bagi 40 bagi 20 hasilnya adalah 2 sekon. Nah, berarti dia menumbuk di ketinggian ini itu sekitar. Nah, kita mau cari jarak ketinggian hanya ini berapa? Hanya berapa? Ini kan kita bisa cari lewat rumus yang V0 ini, rumusnya ini. Sama dengan V0T karena dia dilempar berarti min GT kuadrat, setengah GT kuadrat. Ya kan ya? Kita karena H berarti pakai V0-nya adalah V0Y. T-nya pakai yang ini, udah diketahui. Min setengah kuadrat. Gitu. V0Y-nya adalah V0 sin 37 derajat kali T min setengah GT kuadrat. Gitu. Dan tinggal masuk-masukin V0-nya adalah 25, sin 37 adalah 0,6. T-nya adalah 2 dari sini. Min setengah, B-nya adalah 10, T-nya adalah 2. 2 kuadrat kan 4, coret-coret 2. Ini kali ini 50. 50 kali 0,6, 30. 30 dikurangi 20, 10. Berarti ketinggiannya adalah 10 meter. Kawan-kawan.
Aman. Oke. Kita. Sebuah roda berputar dengan kelajuan konstan. Roda berputar 4 kali dalam 1 menit. Periode putaran. Periode itu kan rumusnya T sama dengan T kecil per N. Atau waktu dibagi berapa kali putaran. Waktu dibagi jumlah putaran. Nah, si T ini kebalikannya F. Kalau F itu N per T. Makanya bisa diambil dengan skor F. Gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa rodanya itu berputar selama 4 kali. 4 kali dalam 1 menit. 1 menit itu kan sama dengan berapa sekon? 60 second ya? 60 second. Berarti time-nya adalah 60. 60 bagi 4 sama dengan 15 second. Berarti periodenya adalah 15 detik. Begitu. Berarti untuk F-nya berapa, Mbak? F-nya itu kan berarti kan seperti 15. Gitu. Tapi ini masih sangat mudah ya, teman-teman. Boleh aku lanjut? Oke, selanjutnya adalah ini. Ini soal-soalnya aku mau kayak review pemahaman teman-teman mengenai rumus-rumus yang ada. Jadi, sebuah cakram berjari-jari, R-nya itu adalah 10 cm. Suatu ketika berputar konstan. 2 setiap detik. 2 putaran setiap detik itu kan berarti kan N-nya 2, T-nya 1. 2 putaran setiap detik itu kan berarti ini kan, N per T itu adalah 2. Nah, N per T itu adalah F. Berarti F-nya adalah 2. Terus kelajuan linear. V. Kelajuan linear itu kan kelajuan linear itu kan rumusnya adalah omega kali R. Di mana I adalah 2πf dikali R. Oke, kita coba review ya. Omega itu kan sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T. Itu. Untuk kan ada dua tipe ya. Ada yang tipe gerakan linear sama gerakan yang rotasi. Nah, itu. Rotasi. Kalau di rotasi itu dia theta. Theta itu sama dengan S per R atau jari-jari. V di rotasi itu sama dengan omega. Omega itu V per R. Terus kalau di linear itu ada kecepatan, di rotasi ada alfa. Alfa itu adalah kecepatan bagi jari-jari. Gitu. Jadi kita tinggal dimasukin 2pi, F-nya udah ketemu. R-nya adalah 10 cm, berarti V-nya adalah 40 pi cm per second. Begitu. Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan ya. Aku lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar dua roda yang dikaitkan dengan menggunakan tali. Jadi sistem roda di bawah adalah RB sama dengan 4RA. Jika roda B berputar 10 kali, B-nya itu 10 kali, maka ini itu berapa? Ini juga ada, kalau misal teman-teman mau kayak gini, soal kayak gini, biasanya kalau ada dua roda yang berputar, itu ada dua kemungkinan. Si rodanya ini akan pusat, sama dia akan bersinggungan. Sepusat itu kayak gimana? Sepusat itu kayak ini ada roda yang besar, jari-jari besar, ini ada jari-jari kecil. Nah, pusatnya di sini. Dia sepusat. Kalau bersinggungan kayak gimana? Kalau bersinggungan kayak gini. Dia ada roda dengan jari-jari besar, terus ada jari-jari kecil, dan dia kayak dikaitkan, disatukan, dihubungkan dengan tali. Nah, kalau sepusat ini, dia V-nya sama.
W-nya sama. V1 sama dengan V2. Dimana W ini kan adalah V per R ya. Jadi VA1 per R1 sama dengan V2 per R2. Begitu. Kalau bersinggungan ini yang sama adalah V-nya. V1 sama dengan V2. Dimana V-nya adalah V1 kali R1 sama dengan V2 sama R2. Di dalam soalnya ini adalah contoh dari yang bersinggungan. Jadi kita pakai persamaan yang ini. Berarti VA sama dengan VB, di mana VA-nya ini adalah omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Gitu. Omega A-nya itu adalah yang dicari, RA-nya adalah RA, terus omega B-nya adalah 10, RB-nya adalah 4 RA. Ini langsung dicoret. RA di sini ada, berarti WA-nya adalah 40 kali omega A. Okay. Jadi jawabannya adalah yang E. Apakah ada yang mau ditanyakan? Aman. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya adalah posisi ekor burung merpati yang sedang terbang dinyatakan bersama apa ini. R-nya ini sekian, terus ditanyain kelajuannya. Di mana kelajuan ini, V, itu kan sama dengan dr per dt, turunan dari R terhadap T. Nah, untuk mengulas lagi, R, V, T. Nah, R kalau ke V, itu diturunin. Turunan. Nah, T ke V ke R ini baru diintegralkan atau anti turunan. Buat caranya gimana? Bisa dicek lagi di materi matematikanya teman-teman. Gitu. Jadi kita turunin, R-nya adalah 2T kuadrat min 4T I plus 3T kuadrat min 6T J plus 4T kuadrat min 8T K. Itu terhadap T. Berarti V-nya berapa? V-nya adalah yang diturunin jadi 4T min 4 ditambah 3T kuadrat diturunin 6T min 6 J ditambah 8T min 8. Gitu. Nah, ini kan ditanyain adalah kelajuan burung pada detik ketiga. Berarti T-nya adalah 3. Ketika T-nya adalah 3, V-nya berapa? V-nya adalah 4 kali 3, 12, min 4, 8. Terus 6 kali 3, 18, min 6, 12. 8 kali 3, 24, min 8, 16. Tapi ini masih dalam bentuk vektor. Biar tahu besarnya V itu berapa. Besarnya V itu kan bisa kita cari lewat Vx kuadrat akar dari Vx kuadrat ditambah V kuadrat ditambah Vz kuadrat. Gitu. Sini 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Sama dengan 64 ditambah 12 kuadrat 144. 16 kuadrat adalah 16 kali 16. 6, 3, 9, 6, 1. 256 gitu. Kalau dijumlahin jadi akar 4, 6, 4. Ya, 464. Akar 464 berarti kan A salah ya, 0. B juga salah, C juga salah. Berarti antara jawabannya D sama E. Kalau D itu berapa? 36 kali 36. Nggak mungkin ya. Orang 30 kuadrat aja 900. Jadi ini juga salah. Jawabannya adalah yang E. Itu kawan. Meter per second. Oke. Ada yang mau ditanyain? R tadi apa, Kak? R tadi jarak.
R itu jarak, V itu kecepatan. Ini harusnya A ya. Sorry. A itu kecepatan. Gitu. Kadang tuh dia R bisa dibilang, kadang tuh persamanya R sama dengan, bisa juga X sama dengan. Gitu. Oke, makasih. Siap sama-sama. Aku lanjut ya. Soal berikutnya, ini soal yang hampir sama. Tapi yang dicari adalah kecepatannya. Nah, ketika kita punya persamaan dari R, dari jarak, ketika kita mau cari kecepatannya, berarti kita harus menurunkan sebanyak 2 kali ya. Berarti A sama dengan, dari R dulu ya. R sama dengan ini. Jelek banget tulisannya. Kita mau cari percepatan. Percepatan berarti kan 2 kali turunan dari R-nya ini. Kita turunin pertama. Langsung aja ya kali ya. Ini kalau diturunin berapa berarti? 40 min 6T. I ditambah 30 4T kuadrat min 8T. J. Ini baru tuh aku cari V-nya. Nah, diturunin lagi buat cari A-nya. Nah, itu kan di V per dt ya. Ini diturunin, berarti 40 diturunin ke 0. Dan nanti diturunin jadi min 6. I, terus 30 diturunin 0, dan 8 diturunin jadi min 8J. Jadi, A-nya adalah akar dari min 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Berarti jawabannya adalah berapa teman-teman? 36 ditambah 4 soal dari 100 adalah 10 meter persegi kuadrat. Gitu. Di sini saya udah hafal itu kan cara-caranya, udah paham cara-cara menurunkan sama mengintegralkan kan? Jawab 1 kalau sudah. Sudah Kak? Oke, sip, mantap. Oke, aku lanjut ya guys. Iya. Ini soalnya juga hampir sama. Apakah perlu kita bahas? Ketik perlu, jika perlu. Kalau enggak apa-apa. Sudah mau jam 10. Perlu Pak? Oke, kita bahas ya. Jadi posisi awalnya adalah di 2,0. Apakah benar Mbak? Posisi awalnya di 2,0. Posisi awal itu kan berarti kan ketika T-nya sama dengan 0 ya. Ketika T-nya sama dengan 0, nggak kita masukin. Artinya kan sama dengan 15T plus 2I plus 20T min 5T kuadrat. J. Kita masukin kalau T-nya sama dengan 0. Berarti ini berapa? 15T, 15 kali 0, 0. Tambah 2 berarti 2I. Tambah 20T, 0. 20 kali 0, 0. Min 5 kali 0 kuadrat, 0. Berarti 0J. 0J. Nah, ini kan menunjukkan sumbu X ya. Si J ini menunjukkan sumbu Y. Berarti koordinatnya adalah 2,0. Jadi kalau digambar nih ya, bidangnya adalah X sama Y. Y itu ada di sini. Nah, bendanya itu ada di sini. 2,0. Gitu, berarti 1 benar. Kita coba cari yang nomor 3 ya. Kecepatan awalnya adalah 25. Apakah benar? Kita cari kecepatan itu kan dengan cara menurunkan dr per dt. dr per dt langsung aja ya. 15T diturunin jadi 15 plus 2 diturunin jadi 0. Berarti 15I ditambah 20T diturunin 20 min 5T kuadrat itu diturunin jadi
min 10 T. J. Gitu. Di kecepatan awalnya ketika T-nya 0. V-nya berapa? V-nya adalah, tinggal dimasukin nih, 15I ditambah 20 min 10-nya itu T-nya 0. Gitu. Jadi 15I ditambah 20J. Gitu. Gue cari besarnya kecepatannya, kita masukin 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat, berapa nih? 3 kali 5, 4 kali 5, 5 kali 5, berarti 25. Nah, ini juga benar. Terus kita cek nih yang ini, setelah 1 detik perpindahannya adalah ini, apakah benar? Berarti kita cari posisinya ketika di 1 detik. R ketika dia detik ke-1. Tinggal dimasukin, T-nya diganti 1, berarti dia adalah 15 plus 2I ditambah 20 min 5. 5T kuadrat, 51 kuadrat, 5J. Gitu. Berarti ini berapa? 17I plus 15J. Jadi kan ini ya, padahal tadi posisi awalnya adalah 2I plus 0J. Berarti benar atau enggak kalau misal perpindahannya adalah 15I plus 5J? Benar ya teman-teman? Kalau kita kurangi sama posisi awalnya kan gini, dikurangi itu akan dapat angka perpindahan, besarnya perpindahan, yaitu 15I plus 15J. Begitu, berarti yang 3 juga benar. Sekarang tinggal yang 4. Apakah bergeraknya secara parabola? Bentar. Apakah parabola, teman-teman? Aduh, aku belum bisa jawab yang ini. Parabola nggak ya? Ada yang bisa bantu jawab? Ya. Dek Farhan, apakah bisa bantu jawab? Apakah ini adalah bendanya bergerak secara parabola? Kalau menurutku kok enggak ya? Karena di sini kalau parabola itu kan biasanya kan kayak kuadrat gitu kan. Nah, di sini tuh kayak yang kuadratnya itu cuma 1 gitu. Sedangkan yang di I-nya itu kuadrat. Gitu. Buat lebih pastinya bisa digambar sih, kayak dari detik pertama itu posisinya berapa, dikasih di koordinat kan, terus habis itu detik kedua berapa, ketiga berapa, apakah itu nanti akan jadi parabola? Kalau dia bergerak secara parabola gitu. Tapi kalau dilihat sekilas kayaknya bukan parabola gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu berarti C. Apakah benar C? Oh, A. Oh, oke. Sorry. Itulah. Oh iya, A, B, C. Oke, siap. Bisa aku lanjut? Monggo Kak, dilanjut. Oke, aku lanjut ya. Di sini, ini sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan percepatan, diketahui percepatannya jika pada titik 1. Ini perlu dibahas nggak? Soal keberapa ini ya? Oke, kita bahas kali ya. Jika T-nya adalah 1 detik, terus V-nya adalah 1 meter per second, dan X-nya adalah 1 meter, maka posisi itu dapat dituliskan sebagai berapa? Posisi itu kan berarti kan R.
jaraknya. Berarti kan itu 2 kali diintegralkan. Tadi kan R, V, A. Nah, diketahui ini, mau cari ini. Berarti ini diintegralkan 2 kali. Berarti pertama kita cari V ya. V-nya itu berarti integral dari 6T dan 2 T. Diintegralin berarti berapa nih? Jadi 6/2 3T kuadrat min 2T. Ini itu ini. Terus kita cari A. Nanti integral dari 3 kuadrat min 2T. Kita integralkan. Nah, ditambah V0. Ini juga ditambah. Iya nggak sih? Iya, ditambah X0. Ini ditambah X0. Karena ini yang ditanyain kayak X1 ya. Jadi nanti ditambahnya plus 1. Terus ini diintegralin berarti 3/3. 1 T pangkat 3 min 2. Oke, apakah ada yang mau ditanyain? Kita bahas di pertemuan lebih jam 9.30. Aku bahas di pertemuan selanjutnya aja kali ya. Oke, dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyain? Karena tadi ada yang bilang soalnya terlalu mudah, jadi oke, boleh absensi dulu. Jadi teman-teman boleh request soal. Aku udah ada ini sih. Nanti kamu request bisa ke sini. Nanti buat pertemuan selanjutnya bisa. Panitia yang hubungin aku tadi siapa ya namanya ya? Ini. Habibul. Nah, jadi aku ngirim link ke kamu buat tanya-tanya soal fisika di WhatsApp ya. Oke, bisa di-share ke sini biar nanti pertemuan selanjutnya kita bisa bahas soal yang itu aja. Gitu. Sama satu soal tadi. Begitu, ada yang mau ditanyain dulu? Tinggal tersisa 23 orang. 22. Oke, alhamdulillah. Insya Allah sudah bisa dipahami, Kak. Nah, linknya itu ya. Tanya fisika. Kalau mau tanya, tanya aja. Di foto soalnya boleh. Ditulis soalnya boleh.
Oke, karena udah nggak ada pertanyaan, aku bisa serahkan kembali ke... Oke. Aku serahkan ke DMC tadi siapa? Denisa ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih Kak Fafa atas materi dan bahas soalnya mapel fisika malam hari ini. Sangat mantap sekali, Kak. Ya Allah, sampai lapar saya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar fisika bersama Kak Fafa. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum ngisi presensi, silakan isi dulu. Linknya ada di kolom chat. Sekian untuk kegiatan pada hari ini. Saya Khairunisa, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, salam sehat, dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fafa.